Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur Masjid Al-Jabar Provinsi Jawa Barat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bin Khattab, kita pasti kenal semuanya dengan Umar bin Khattab. Pasti tahu karakternya, pasti tahu sikapnya, pasti tahu juga jabatannya. Pasti kita juga tahu betul bahwa ini adalah sahabat yang juga paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab memasuki sebuah pasar. Pasar yang tentu saja ramai oleh penjual dan pembeli. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat beliau berada di tengah-tengah pasar, tanpa diduga, ada seorang anak muda yang mendekati beliau dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang kasar, menghina Umar bin Khattab, mencaci maki Umar bin Khattab. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian ramainya orang di pasar menyaksikan dan mendengarkan cacian dan kata-kata kasar dari seorang pemuda itu kepada Umar bin Khattab. Semua orang terdiam. Karena nyaris semua orang yang ada di pasar itu tahu betul siapa Umar bin Khattab. Dan juga bisa memperkirakan bagaimana respon dan reaksi Umar bin Khattab. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memori publik saat itu, bahkan sampai hari ini, dalam rekaman sejarahnya kita juga mengenal Umar bin Khattab. Seorang yang sangat benci sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebencian itu diekspresikan dengan sangat berani sekali untuk menumpahkan amarahnya. Tidak hanya sekedar amarah, tetapi juga kadang memukul dan menyiksa orang-orang Islam saat itu. Dan ini seantero Arab orang udah tahu karakteristik Umar bin Khattab itu. Berani dan juga kasar. Nyaris tidak ada orang yang membayangkan akhirnya Umar bin Khattab ini menjadi seorang muslim. Bahkan cerita legendaris yang terkait dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab juga dimulai dengan amarah yang luar biasa. Dalam satu perjalanan, sahabat-sahabatnya kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mau kemana engkau?" Ini saking bencinya, saking marahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad. Saya akan membunuh Muhammad." Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatnya kemudian menasehatinya, "Kamu seharusnya malu, Umar bin Khattab. Karena adikmu Fatimah sudah menjadi muslimah dan suaminya juga.
Jamaah semoga dimuliakan Allah, Umar bin Khattab tambah marah. Enggak jadi mengarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berbalik dan kemudian menuju rumah adiknya, melakukan kekerasan kepada adik, kepada suami adiknya. Hadirin jamaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter begini yang tertangkap oleh publik dan kita sampai sekarang juga masih bisa merekamnya itu. Dan pada saat ada seorang anak muda yang kemudian berkata kasar, mencaci maki dan menghina Umar bin Khattab di tengah pasar, pantas kalau banyak orang yang terdiam, menunggu rada-rada khawatir dan takut. Dan pada saat itu dia sudah menjadi khulafaur rasyidin. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditunggu akhirnya tiba juga. Respon dari Umar bin Khattab. Bagaimana respon Umar bin Khattab? Jika apa yang engkau katakan itu benar, maka semoga aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika apa yang engkau katakan itu salah, semoga engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata-kata kasar lagi. Karakter buruk yang semula ada pada diri beliau sangat emosional, bahkan juga penuh dengan kekerasan. Setelah menjadi muslim, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakternya berubah menjadi lemah lembut sekali. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat karakter Umar bin Khattab yang keras itu, yang juga kasar itu, kemudian bisa bertransformasi, bermetamorfosa menjadi seorang yang lemah lembut, bisa meresponi seorang anak muda yang mencaci makinya dengan kata-kata yang juga lemah lembut. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya menjadi bagian dari agama. Agama yang luar biasa ini. Agama Islam ini. Karena memang Allah dan Rasulnya langsung mendidik kita. Dan salah satu bentuk pendidikan yang diberikan kepada kita adalah as-siyam ini. Siapa yang mendesain tata cara peribadatan siam ini? Siapa yang menyusun SOP-nya? Sejak sahur sampai kita kemudian berbuka puasa, seluruh SOP-nya itu sudah ditata dengan baik. Ada syarat, ada rukunnya. Ayat sucinya jelas, hadis nabinya jelas. Desain kurikulum pendidikannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah mahdah adalah cara Allah dalam mendidik kita. Addabati Rabbi fa ahsanat ta'dib. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Allah yang mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Sampai hari ini kita masih menikmati pendidikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah untuk melaksanakan puasa ini. Hari keempat. Kalau saya lihat wajah bapak-bapak, kalau ibu agak jauh dari saya, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Meskipun saya tahu lapar ini, dan ini masa-masa yang kritis sekali, juga ngantuk sekali, tapi saya bisa menangkap wajah yang sehat. Wajah yang punya spirit untuk takarrub ilallah. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu. Pastilah kamu sehat. Sehat yang tidak hanya sekedar fisik. Yang tidak hanya sekedar sosial.
Tetapi yang juga penting mental dan emosionalnya. Amarah, emosi. Bisa nggak terjaga selama bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga katakan, Asyam junnah. Ramadan ini adalah, puasa ini adalah perisai. Jangan memproduksi kata-kata yang kotor, yang kasar dan bodoh selama kita berpuasa. Dan kalau ada orang yang mengintimidasi kita, yang mengajak kita berkelahi bahkan berperang, kata Rasulullah, sampaikan kepada mereka, inni sha'imun. Maratain, 2 kali. Inni sha'imun. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa menahan amarah kita. Puasa melatih kita untuk tidak terburu-buru mengekspresikan jiwa dan emosi kita tanpa kontrol sama sekali. Jamaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah yang ada di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, pasti ingin jadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat. Dan kata Rasulullah, laisa syadid, yang namanya kekuatan itu. Dan kalau kekuatan itu adalah sebuah kehebatan. Orang yang kuat, orang yang hebat itu bukanlah orang yang pandai disurah, pandai bergulat, pandai bertinju, kuat badannya, besar fisiknya. Bukan. Bukan itu orang yang hebat. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mampu menguasai jiwanya dalam konteks menahan dari kemarahan. Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, terutama nafsul amarah. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula yang tidak ingin menjadi orang yang berpengaruh? Kita tahu sekarang, siapa yang tidak ingin jadi influencer hari ini? Semua orang ingin jadi influencer, orang yang berpengaruh banyak kepada orang banyak. Siapa yang paling berpengaruh di muka bumi saat ini? Karena ini kultum, cepat saja. Yang paling berpengaruh sampai hari ini, sejak 14 abad yang lalu, adalah orang yang namanya, yang paling kuat, yang paling hebat, Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya yang paling banyak dipakai oleh penduduk dunia saat ini? Muhammad yang paling banyak. Siapa orang yang paling berpengaruh dan kemudian ditulis dalam satu buku, Michael Hart, Muhammad adalah manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Kenapa bisa berpengaruh? Fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Karena beliau adalah orang yang lemah lembut. Tidak mengekspresikan respon jiwanya dengan amarah, dengan emosional. Beliau adalah selalu lemah lembut. Tidak dalam pengertian beliau bukanlah manusia yang tegas, sangat tegas sekali. Bani Nazir harus diusir dari Madinah, beliau usir dengan peperangan. Tetapi tidak perlu dengan amarah, dengan peperangan. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari perjalanan Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun. Dan ciri orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran 134 yang kami bacakan tadi, wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa, satu di antara 4 cirinya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Janganlah engkau marah. Walakal jannah. Jangan marah, emosional, penuh amarah, bagimu surga.
Demikian jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.